Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Hairunisa dari Prodi Manajemen Reguler 2H. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Studi Islam 2 Syariah. Bab pertama, ruh dan nafs dalam Al-Quran. Memahami ruh dan nafs dalam Al-Quran mengajarkan kita tentang konsep ruh spirit dan nafs jiwa sebagai bagian penting dalam memahami kehidupan manusia. Kedua elemen ini saling terkait dan mempengaruhi cara kita menjalani hidup sesuai dengan tuntunan agama. Definisi ruh dan nafs. Ruh adalah elemen spiritual yang diberikan kepada Allah SWT kepada manusia sebagai sumber kehidupan dan pengetahuan. Nafs adalah elemen jiwa manusia yang dapat mendorong ke arah kebaikan maupun keburukan tergantung pengendaliannya. Jenis-jenis nafs. Nafs amarah, jiwa yang memerintahkan kejahatan, terdapat pada Quran surat Yusuf juz 12 ayat 53. Kedua, nafs lawamah, jiwa yang selalu menyesali kesalahan, terdapat pada Quran surat Al-Qiyamah juz 75 ayat 2. Ketiga, ada nafs mutmainnah, jiwa yang tenang, terdapat pada Quran surat Al-Fajr juz 89 ayat 27-30. Perbedaan antara ruh dan nafs. Ruh bersifat ilahiyah, suci dan abadi. Ruh menuntun manusia untuk tunduk kepada perintah Allah. Sedangkan nafs bersifat fana, dapat dipengaruhi godaan dan keinginan duniawi. Nafs dapat membawa manusia kepada keburukan. Peran ruh dalam kehidupan manusia. Sumber kehidupan ruh memberikan daya hidup bagi manusia, membuatnya dapat bergerak, berpikir, dan beraktivitas. Penuntun spiritual ruh mengarahkan manusia untuk tunduk pada perintah Allah SWT dan menjauhi segala yang dilarang. Pencerahan jiwa ruh membawa cahaya dan ketenangan bagi jiwa manusia, sehingga dapat memahami hakikat dan kehidupan. Peran nafs dalam kehidupan manusia. 1. Sifat alami nafs memiliki kecenderungan untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsu manusia. Kedua, sumber ujian nafs dapat menjadi sumber godaan dan ujian bagi manusia untuk mengendalikan diri. 3. Potensi kebaikan. Dengan bimbingan roh, nafs dapat diarahkan untuk dilakukan kebaikan dan ketaatan. 4. Pengaruh perilaku nafs mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia, baik positif maupun negatif. Bab kedua itu psikologi keluarga sakinah. Definisi keluarga sakinah. Yang pertama, keluarga yang bahagia. Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki hubungan yang harmonis, saling menyayangi, dan saling mendukung satu sama lain. Kedua, taat pada agama. Keluarga sakinah adalah keluarga yang menjalankan ajaran agama dengan baik, menjadikan iman sebagai dasar dalam menjalani kehidupan. 3. Saling menghormati. Keluarga sakinah adalah keluarga yang anggotanya saling menghormati, menghargai, dan menjaga hak-hak satu sama lain. Peran orang tua dalam membangun keluarga sakinah. Pertama, menjadi teladan orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, menunjukkan akhlak yang mulia, dan menjadi panutan dalam menjalani kehidupan. Memberikan perhatian. Orang tua harus memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak sehingga mereka merasa aman, nyaman, dan diterima. Mendidik dengan bijak. Orang tua harus mendidik anak dengan penuh kebijaksanaan, membimbing mereka menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Peran agama dalam membangun keluarga sakinah. Fondasi keinginan agama menjadi fondasi yang kuat bagi keluarga sakinah dengan menanamkan nilai-nilai ketakwaan pada ibadah. Kedua, panduan kehidupan agama memberikan panduan dan aturan dalam menjalani kehidupan keluarga sehingga dapat mencapai keharmonisan. 3. Sumber ketenangan agama menjadi sumber ketenangan dan ketentraman
ketentraman bagi keluarga, terutama dalam menghadapi tantangan dan permasalahan. Komunikasi efektif dalam keluarga. Saling mendengarkan. Anggota keluarga harus saling mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian dan empati. Keterbukaan anggota keluarga harus saling terbuka dan jujur dalam menyampaikan perasaan dan pemikiran mereka. 3. Resolusi konflik. Anggota keluarga harus mampu menyelesaikan konflik secara bijaksana dan konstruktif. Bab 3. Fikih akikah. Definisi akikah. Akikah adalah menyembelih hewan sebagai tanda syukur atas kelahiran seorang anak. Secara bahasa, akikah berarti memotong. Sementara secara fikih, akikah penyembelihan hewan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Imam Syafi'i kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa akikah sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu melakukannya. Waktu pelaksanaan akikah. Akikah disunahkan dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jika tidak bisa dilakukan pada hari ke-7, boleh dilakukan pada hari ke-14, ke-21, atau kapan saja orang tua mampu melaksanakannya. Jenis hewan. Hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Hewan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sama dengan hewan kurban, yaitu sehat, tidak cacat, dan mencapai umur yang disyaratkan, minimal 1 tahun untuk kambing dan domba. Jumlah hewan. Untuk anak laki-laki disunahkan menyembelih 2 ekor kambing atau domba. Untuk anak perempuan disunahkan menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Namun jika hanya mampu menyembelih 1 ekor, itu sudah mencukupi. Tata cara pelaksanaan akikah. Penyembelihan dilakukan dengan menyebut nama Allah, Bismillah, dan membaca takbir, Allahu Akbar. Sunnah membaca doa khusus sebelum penyembelihan. Pembagian daging. Daging akikah dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan fakir miskin. Dianjurkan untuk memasak daging tersebut sebelum dibagikan. Pencukuran rambut. Pada hari pelaksanaan akikah, rambut bayi dicukur dan ditimbang. Berat rambut tersebut dinilai dengan harga perak dan disedekahkan kepada fakir miskin. Bab 4. Fikih kurban. Definisi kurban. Kurban undhiyah adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum kurban. Hukum kurban dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, terutama bagi mereka yang mampu secara finansial, namun tidak sampai pada tingkat wajib kecuali dinazarkan. Jenis hewan kurban. Hewan kurban yang boleh dijadikan kurban adalah hewan ternak seperti kambing atau domba, minimal usia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Sapi atau kerbau, minimal usia 2 tahun. Unta, minimal usia 5 tahun. Hewan tersebut harus bebas dari cacat yang dapat mengurangi kualitas dagingnya, seperti buta sebelah, pincang, sangat kurus, atau sakit parah. Waktu pelaksanaan kurban. Waktu menyembelih hewan kurban dimulai setelah selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah hingga sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha tidak sah dan dianggap sebagai sedekah biasa. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi menjadi 3, sepertiga untuk keluarga yang berkurban, sepertiga untuk kerabat dan tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Dianjurkan untuk memasak sebagian daging kurban sebelum dibagikan. Sunnah-sunnah dalam kurban.
Disunahkan bagi orang yang akan berkurban untuk tidak memotong rambut dan kukunya sejak awal Zulhijjah hingga hewan kurban disembelih, memilih hewan yang gemuk dan sehat, menyembelih hewan kurban sendiri jika mampu, atau menyaksikan penyembelihan jika diwakilkan. Hikmah kurban, ibadah dan ketaatan. Kurban adalah bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita pada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sosial dan kebersamaan. Kurban memperkuat tali persaudaraan dan kebersamaan dalam masyarakat, serta membantu meringankan beban mereka yang kurang mampu. Kepedulian dan berbagi. Kurban mengajarkan kita untuk peduli dan berbagi dengan sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Bab 5. Fikih jenazah. Definisi fikih jenazah. Fikih jenazah adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan dan tata cara penanganan jenazah dalam agama Islam. Memahami fikih jenazah sangat penting bagi umat muslim untuk memastikan jenazah ditangani dengan hormat dan sesuai dengan ajaran Islam. Sakaratul maut, proses kematian. Pertama, menjenguk orang sakit. Disunahkan bagi kaum muslimin untuk menjenguk orang yang sedang sakit, memberikan dukungan moral dan mendoakan kesembuhan. 2. Talqin. Ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, disunahkan untuk membacakan talqin, yaitu mengingatkannya untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah agar ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik. Persiapan jenazah. Menutup mata dan mulut. Setelah seseorang meninggal dunia, matanya ditutup dan mulutnya diikat agar tidak terbuka. Kedua tangannya juga disedekapkan di atas dada. Mendoakan dan memohon ampun. Disunahkan untuk mendoakan dan memohonkan ampunan bagi jenazah serta membaca Al-Quran di dekatnya. Memandikan jenazah. Kewajiban memandikan jenazah adalah fardu kifayah, artinya kewajiban yang jika sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tata cara memandikan. Jenazah dimandikan di tempat yang tertutup dan hanya dihadiri oleh orang-orang yang diperlukan. Air yang digunakan harus suci dan bersih. Proses memandikan dimulai dengan membersihkan najis yang ada di tubuh jenazah, kemudian wudu, dan terakhir mandi seluruh badan. Mengkafani jenazah. Kewajiban mengkafani jenazah juga merupakan fardu kifayah. Kain kafan harus bersih, suci, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Tata cara mengkafani. Untuk jenazah laki-laki digunakan 3 lapis kain kafan. Untuk jenazah perempuan digunakan 5 lapis kain kafan, termasuk kerudung dan pakaian dalam. Mensolati jenazah. Kewajiban mensolati. Sholat jenazah adalah fardu kifayah. Laksananya seperti sholat biasa, namun tanpa ruku dan sujud. Tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Takbir ketiga mendoakan jenazah. Takbir keempat mendoakan semua kaum muslimin, kemudian mengucapkan salam. Menguburkan jenazah. Kewajiban menguburkan jenazah juga fardu kifayah. Penguburan harus dilakukan dengan cepat setelah semua persiapan selesai. Tata cara penguburan. Jenazah diletakkan di dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat. Setelah jenazah dimasukkan, liang lahat ditutup dengan papan atau kayu, kemudian ditimbun dengan tanah. Disunahkan membaca doa dan zikir setelah penguburan serta
menyiramkan air di atas kuburan. Tahlil dan takziah. Tahlil: setelah penguburan disunahkan untuk berkumpul dan membaca tahlil, la ilaha illallah, serta doa untuk jenazah. Takziah: mengucapkan belasungkawa dan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan juga sangat dianjurkan dalam Islam. Bab 6. Praktik ibadah haji. Pengertian haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan. Sebagai ibadah yang agung, haji membawa berkah dan manfaat spiritual bagi umat Islam. Persiapan sebelum berangkat haji. Pertama, niat dan persiapan spiritual. Menyucikan niat untuk menunaikan ibadah haji semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan taubat nasuha, memohon ampunan atas doa-doa yang telah dilakukan. 2. Persiapan ilmu. Mempelajari tata cara dan hukum-hukum ibadah haji serta manasik haji. Mengikuti bimbingan manasik haji yang diadakan oleh lembaga terkait atau pembimbing haji. 3. Persiapan finansial. Memastikan bahwa biaya haji dan biaya hidup keluarga yang ditinggalkan selama haji sudah dipersiapkan dengan baik, melunasi segala hutang dan kewajiban finansial lainnya sebelum berangkat. 4. Persiapan fisik dan kesehatan. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan menjaga kondisi fisik agar prima selama menjalankan ibadah haji, membawa obat-obatan pribadi jika diperlukan. Tata cara pelaksanaan ibadah haji. 1. Ihram. Memulai ihram dari mikot, tempat dimulainya ihram, dengan menggunakan pakaian ihram dan berniat haji atau umroh jika melakukan haji jamatu atau qiron. Mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 2. Tawaf kudum. Setelah tiba di Mekah, melaksanakan tawaf kudum, tawaf penyambutan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 3. Sa'i antara Safa dan Marwa. Melakukan setelah tawaf, melakukan sa'i, yaitu berjalan bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa di padang Arafah mulai dari waktu zuhur hingga terbenam matahari. 5. Mabit di Musdalifah. Setelah maghrib pada tanggal 9 Zulhijjah, bergerak ke Musdalifah untuk mabit atau bermalam dan mengumpulkan batu kerikil untuk zumrah. 6. Mina dan melempar zumrah. Pada tanggal 10 Zulhijjah menuju Mina untuk melaksanakan lempar zumrah Aqobah dengan 7 batu kerikil. 7. Menyembelih hewan kurban. Setelah melempar jumrah, menyembelih hewan kurban sebagai bentuk pengorbanan dan syukur. 8. Tahallul. Mencukur rambut. Tahallul sebagai tanda keluar dari keadaan ihram dan diperbolehkan melakukan aktivitas yang sebelumnya dilarang selama ihram. 9. Tawaf ifadah. Kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Sa'i haji. Melakukan sa'i antara Safa dan Marwah lagi jika belum melakukannya setelah tawaf ifadah bagi yang melaksanakan haji tamattu. Mabit di Mina. Menginap di Mina pada malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau minimal 2 malam dan melanjutkan lempar jumrah, ula, wusta, dan Aqobah setiap harinya dengan 7 batu untuk masing-masing jumrah. Tawaf wada. Sebelum meninggalkan Mekah, melakukan tawaf wada sebagai tawaf perpisahan. Bab contoh
Keadilan Rasulullah SAW. Keadilan Rasulullah SAW dalam kepemimpinan. 1. Pengambilan keputusan Rasulullah SAW mengambil keputusan secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai aspek demi kepentingan umatnya, seluruh umat. Kedua, pembagian tugas. Beliau mendelegasikan tugas dan tanggung jawab secara adil sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. 3. Perhatian terhadap rakyat. Rasulullah SAW senantiasa memperhatikan dan menjaga kesejahteraan rakyatnya tanpa diskriminasi. Keadilan Rasulullah SAW dalam penegakan hukum. 1. Tidak pilih kasih. Rasulullah SAW menegakkan hukum secara tegas dan tidak membedakan status sosial individu. 2. Proporsionalitas hukuman. Beliau memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. 3. Perlindungan hak asasi. Rasulullah SAW menjamin hak asasi manusia dan tidak melanggar kemuliaan individu. Keadilan Rasulullah SAW dalam pembagian harta, zakat dan sedekah. Rasulullah SAW mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat dan memberikan sedekah demi kesejahteraan bersama. Distribusi harta rampasan perang. Beliau membagi harta rampasan perang secara adil dan proporsional untuk kemaslahatan umat. Bantuan kepada kaum lemah. Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus dan bantuan kepada mereka yang lemah dan membutuhkan. Keadilan Rasulullah SAW terhadap kaum minoritas. Toleransi. Rasulullah SAW menjunjung tinggi toleransi dan menghormati hak-hak kaum minoritas. Perlindungan. Beliau memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi kaum minoritas di bawah kepemimpinannya. Kesetaraan. Rasulullah SAW memperlakukan semua umat manusia secara adil dan setara. Keadilan Rasulullah SAW dalam kehidupan sosial. 1. Persaudaraan. Rasulullah SAW mempromosikan persaudaraan dan solidaritas di antara umat. 2. Musyawarah. Beliau mengutamakan musyawarah dan berdialog dalam pengambilan keputusan. 3. Kepedulian sosial. Rasulullah SAW mencontohkan keadilan sosial dan membantu sesama yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.